Pelindo II lagi-lagi jadi sorotan setelah digeledah Bareskrim Polri dan dikepret Rizal Ramli, kini giliran anggota DPR beraksi. Pekan ini Wakil Rakyat menetapkan susunan pansus yang akan membongkar dugaan penyelewengan di BUMN yang dipimpin R.J. Lino itu. Ini kalau ini contoh nggak baik untuk negeri ini, Pak. Kasih tahu Presiden, Pak. Kalau jangan seperti ini saya berhenti besok. Rapat paripurna DPR pada awal pekan ini menetapkan susunan anggota Panitia Khusus Pelindo II. Sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR, ada 30 nama anggota yang masuk dalam keanggotaan pansus. Fraksi PDI Perjuangan mendapatkan porsi lebih banyak dibandingkan fraksi lainnya. Disusul kemudian fraksi Golkar, fraksi Gerindra, dan fraksi Demokrat. Sementara khusus untuk fraksi P3 hanya diberikan jatah untuk 2 anggota. Namun fraksi ini justru menyerahkan 3 nama. Untuk itu fraksi P3 telah diminta segera menentukan siapa satu anggota yang akan digugurkan. Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan meski nantinya DPR akan menghadapi masa reses, pansus akan tetap bekerja. Ia menargetkan pansus dapat menyelesaikan tugasnya dalam kurun waktu 3 bulan. Penetapan susunan pansus adalah tindak lanjut dari sidang paripurna 5 Oktober lalu. Saat itu sidang paripurna DPR menyetujui usulan pembentukan Pansus Pelindo II. Pansus Pelindo II perlu dibentuk karena hasil penyelidikan polisi menunjukkan adanya dugaan penyelewengan yang menyebabkan kerugian negara. Kasus Pelindo juga dapat dikategorikan sebagai persoalan hukum serius yang perlu diusut. Adapun maksud dan tujuan pembentukan Pansus Pelindo II, dapat kami sampaikan bahwa Pansus bermaksud untuk mengetahui praktek-praktek pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan Pelindo II dan mengawasi proses penegakan hukumnya, serta memastikan agar kasus itu dapat diusut secara tuntas dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya, penyelidikan terhadap Pelindo II mulai menjadi pusat perhatian setelah Bareskrim Polri menggeledah kantor Pelindo II di Tanjung Priok pada 28 Agustus 2015. Penggeledahan itu terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kren pada tahun 2013 lalu senilai 45 miliar rupiah. Kabareskrim Polri ketika itu, Komjen Budi Wasiso menyatakan Bareskrim sudah mendalami kasus ini sejak lama dan sudah memiliki bukti awal untuk melakukan penggeledahan. Ya, perkembangan dari penanganan ini ya, masalah dwelling time. Ini kan Pelindo II harus menyediakan sarana prasarana untuk pelayanan pelabuhannya. Dan ternyata kan pelayanan itu tidak dilakukan dengan baik sehingga terjadi keterlambatan ya. Nah, dan ini kita juga mendapatkan data bahwa di sini terjadi pengadaan mobil trans yang tidak benar ya. Nah, ini yang sedang kita dalami sekarang, kita sedang lakukan berusaha dengan penggeledahan daripada alat bukti yang ada di sini. Sementara Direktur Utama PT Pelindo II, R.J. Lino, langsung bereaksi keras terhadap tindakan Polri menggeledah kantor Pelindo termasuk ruang kerjanya. Bahkan Lino menunjukkan kekecewaannya saat mantan Menko Perekonomian Sofyan Djalil meneleponnya. Lino mengancam mundur. Ia merasa dipojokkan dengan penggeledahan polisi dan sorotan media di ruang kerjanya. Ditudingan dari pihak polisian gimana, Pak? Sofyan Djalil. Saya kali boleh dengar. Oke, Pak. Halo Pak Sofyan, selamat siang, Pak. Ini saya pulang dari rapat di luar. Tiba-tiba saja loh, kok begitu banyak polisi yang di kantor. Ya, ada kan penggeledahan. Ya, itu. Ya mungkin mereka cari file lah, itu tugasnya mereka, saya hormati tugasnya mereka. Ya. Tapi yang saya nggak bisa ini tuh, begini-gini kan maksudnya kita dipanggil dulu, ditanya dulu, dicek dulu, ada apa gitu ya. Ya kemudian alat seperti kren itu yang 10 buah itu 10 buah is just very small investment dari semua investment yang besar yang kita lakukan. Ya. Kemudian ya proses itu sudah diperiksa berkali-kali. BPK udah periksa juga, udah clear semua masalah dari proses lelang sampai pengadaan sebagainya. Nah,
Ini bukan lagi Pak, bukan yang saya dipanggil KPK itu. Ya. Jadi yang dulu KPK saya masih ikut campur untuk mutusin karena nggak jalan. Kalau ini saya sama sekali nggak tahu. Bapak tolong kasih tahu presiden deh, kalau caranya begini besok saya berhenti Pak. Ibu ini udah telepon Kapolri. Tapi terus saya ini kalian contoh nggak baik untuk negeri ini Pak. Kasih tahu presiden Pak, kalau cara seperti gini saya berhenti besok. Ya. Saya sama sekali disappointed. Ya. Dan yang tak kalah menarik, pasca drama penggeledahan di kantor Pelindo II, berkembang isu kabar Reskrim Polri Komjen Budi Waseso akan segera dicopot. Saya belum tahu ya, tapi saat ini saya belum tahu informasi itu pasti. Kalau toh ada, pasti kan saya sampai juga pada saya. Malam ada pertemuan di Presiden pada Selasa malam kemarin, Pak? Enggak, saya nggak dipanggil oleh beliau. Ya. Malam Selasa kemarin tidak berada di Istana Negara, Pak? Enggak. Isu pencopotan di saat Barreskrim bersemangat membongkar dugaan korupsi di Pelindo II tak pelak membuat moral personel Barreskrim terganggu. Saya justru mau tanya wartawan dari mana ini isu ini gitu loh. Kalau benar ya saya nggak bisa jamin apa yang dilakukan penyidik. Menurut saya nanti penyidik ini akan takut. Akan takut nanti kalau dia bertindak dicopot. Kan begitu toh. Akan takut kan. Saya juga takut. Nanti kalau kabar reskrim dicopot saya mundur saya. Ya takut saya nanti kan. Nanti jangan-jangan diancam saya. Pak, berarti isu ini sebagai salah satu bentuk ancaman. Dan ke bawah. Sekarang ini anggota Barreskrim ini bersemangat bekerja kan karena dipimpin oleh Kabar Reskrim yang bersemangat bekerja. Lah kalau nanti ini diganti semangatnya turun. Apa yang kita harapkan itu? Kan itu masalahnya. Apa kita mengharapkan nih Barreskrim ini lemah lembut lagi seperti dulu? Kan begitu. Isu pencopotan itu akhirnya terbukti. Pada tanggal 4 September 2015, sehari setelah Barreskrim menetapkan Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo II, Feryadli Nurlan, yang tak lain adalah bawahan RJ Lino sebagai tersangka dalam kasus korupsi mobile crane di Pelindo II, Komjen Budi Waseso dimutasikan ke pos baru sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN. Pencopotan atau mutasi ini terjadi karena Budi Waseso dinilai telah membuat kegaduhan di saat stabilitas politik dan keamanan tengah dibutuhkan untuk menunjang stabilitas ekonomi yang sedang terpuruk. Aroma ketidakberesan di Pelindo II tidak hanya soal pembelian mobile crane. Pada 10 September 2015, Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli melakukan sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok. Bersama Komisi 3 DPR, Rizal Ramli menyaksikan jalur rel kereta api di Dermaga 3 tertutup beton. Padahal jika difungsikan, jalur kereta api diyakini Rizal bisa mempercepat proses bongkar muat atau dwelling time dan menekan biaya. Tak mau menunggu, Rizal pun membongkar beton itu dan meminta pihak pelabuhan mengaktifkan kembali jalur kereta tersebut. Pada dasarnya kita ingin mengurangi dwelling time, yaitu dari 7-8 hari menjadi kurang dari 2,5 hari. Yang kedua, selain soal dwelling time, ada waktu sandar yang terlalu lama di sini. Kenapa? Karena lapaknya Pelindo itu disewakan kepada berbagai perusahaan swasta. Jadi masing-masing tanahnya tanah Pelindo disewakan kepada swasta-swasta pengusaha lapak ini. Dan koordinasinya tidak bagus sehingga waktu sandar itu bisa menjadi sangat lama. Dugaan korupsi di Pelindo terus bergulir. Anggota Komisi 3 DPR, Masinton Pasaribu, melaporkan dugaan gratifikasi yang dilakukan RJ Lino ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Lino dilaporkan telah menyuap Menteri BUMN Rini Sumarno. Masinton Pasaribu menyatakan gratifikasi itu berupa pemberian perabotan rumah tangga senilai 200 juta rupiah oleh RJ Lino. Pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat berupa surat dinas dan kwitansi dari RJ Lino kepada Rini Sumarno.
saya mau menyampaikan mengklarifikasi ke KPK perihal dugaan gratifikasi dari Dirut Pelindo ke Menteri BUMN. Apa Bang berupa gratifikasinya apa Bang? Dalam bentuk barang itu perabotan rumah, dokumennya lengkap di sini. Nilainya Bang? Nilainya Ini masih paket hemat, belum paket jumbo yang saya bawa. Nilainya 200 juta. Selain Masinton, pada 22 September lalu, puluhan pekerja di Jakarta International Container Terminal atau JICT mendatangi gedung KPK. Mereka melaporkan dugaan korupsi perpanjangan konsesi oleh Pelindo II kepada Hutchinson Port Holding atau HPH. Ketua Serikat Pekerja JICT, Nova Sofyan, meminta KPK segera mengusut dugaan korupsi perpanjangan konsesi JICT untuk tahun 2019 sampai 2039 dengan nilai 215 juta dolar. Ia mengatakan seharusnya perjanjian itu tidak dilakukan, mengingat RJ Lino telah mendapatkan global bond sebesar 1,6 miliar dolar untuk pembangunan proyek. Anggota Komisi 3 yang juga menggagas pembentukan Pansus Pelindo II, Masinton Pasaribu, menegaskan kasus mobile crane hanyalah pintu masuk untuk mengungkap sejumlah kejanggalan di Pelindo II. Menurut politisi PDIP itu, kasus korupsi di Pelindo menimbulkan potensi kerugian negara lebih dari 3 triliun rupiah. Ya, seperti yang disampaikan Bareskrim Mabes Polri, penyidikan terhadap pengadaan 10 unit kren yang diduga merugikan negara 45 miliar itu sebagai sebuah pintu masuk. Total hitungan Bareskrim kemarin itu hingga dengan adanya praktek pencucian uang apa segala macam, total kerugian negara dalam pengelolaan PT Pelindo II selama ini ya itu mencapai 3 triliun. Nah, ini yang nanti akan kita ungkap dengan pansus ini. Kini setelah Bareskrim Polri, kepretan Rizal Ramli, dan laporan Masinton ke KPK, giliran Pansus DPR yang menyoroti dugaan korupsi di jajaran Pelindo II. Pembentukan Pansus diperlukan lantaran banyak pihak khawatir pengusutan kasus di Pelindo II kembali mendapat intervensi dari orang yang berkepentingan. Terlemparnya Budi Waseso dari kursi Bareskrim tentu jadi bukti ada orang kuat yang syarat kepentingan di Pelindo II.